gambaran pemeliharaan pengasuhan yatim atau anak secara umum dalam Islam. Jadi Islam itu menjamin kebutuhan anak. Anak itu punya hak-hak yang ditetapkan oleh Islam. Ada hak hidup, ada hak nafkah, ada hak mendapatkan perlindungan keamanan, ada hak pengasuhan, ada hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tetapi ini semua itu tidak kemudian dibebankan pada orang tua atau keluarga saja. Ada 3 pihak yang punya kewajiban melakukannya. Yang pertama keluarga. Memang di situ ada bapak. Ada bapak yang wajib bekerja, mencari nafkah. Ada kepala keluarga. Tetapi kepala keluarga pun itu untuk bisa melaksanakan tugasnya mencari nafkah itu membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan skill, membutuhkan suasana bisnis yang memang jujur, yang tidak ada dominasi, tidak ada monopoli ya, yang memungkinkan orang itu semuanya berusaha dan mendapatkan hasil usahanya dengan fair gitu. Itu adalah mempengaruhi juga kecukupan seorang bapak itu kemudian bisa memenuhi hak-hak anak. Kalau kemudian gak cukup terus karena pajaknya tinggi, karena kemudian pendidikan semakin mahal, kesehatan juga tidak dijamin, kerja berapapun tuh nggak ngatasi, sampai akhirnya dia itu keliling terus gitu ya, sampai akhirnya fatherless tadi. Maka itu sebenarnya tidak bisa kemudian semata-mata kita selesaikan dengan persoalan bapak harus bisa lebih serius lagi kerjanya, harus lebih rajin lagi. Ya semakin fatherless kalau seperti itu. Jadi ada keluarga, ada lingkungan, sehingga kalau misalnya ada anak itu kehilangan figur bapaknya, dia nggak punya ayah, dia anak yatim, tetangga main ke kita, lalu kemudian dia itu karena ketidaktahuannya, keterbatasan pendidikan yang dia dapatkan, dia mesu-mesu begitu atau apa begitu ya. Di situ ada tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, lingkungan terdekat dia untuk kemudian juga melakukan penjagaan terhadap anak ini dari kerusakan. Oh kita lihat gadget, dia pas lihat gadget sama teman-temannya kok lihat yang nggak betul, kita melakukan pelindungan kepada dia juga. Dia kok kelihatan anak-anak remaja nongkrong di mana di ujung RT main gitar sambil minum khamr gitu. Kita sampaikan itu kepada RTK, kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekitar untuk kemudian membantu anak-anak ini tadi itu kemudian terlindungi supaya tidak terjadi kejahatan atau kemaksiatan seperti itu. Itu penjagaannya. Ada tanggung jawab lingkungan ke masyarakat. Dan yang ketiga ada negara sebagai periaya, sebagai pengelola urusan masyarakat. Dia adalah ro'in, pemelihara urusan masyarakat, dan dia adalah junnah, dia itu seperti perisai yang melindungi masyarakat termasuk anak-anak dari kerusakan. Kalau ada predator seksual anak, orang-orang yang suka sodomi, pakai kedok sebagai ustadz atau sebagai dukun atau sebagai apapun itu, maka negara harus turun tangan di situ. Kalau kemudian ada banyak keluarga-keluarga itu kehilangan pekerjaan, susah mencari lapangan pekerjaan, dia di situ harus hadir. Ya, termasuk di antaranya kemudian kita banyak sekali mendapati anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim itu seperti kita itu seperti ini dengan Rasul ya, dekat di surganya. Ketika kemudian kita ingin agar hati kita itu tidak keras gitu ya, di antara yang bisa kita lakukan itu adalah sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri dia makanan-makananmu, maka akan lembut hatimu, maka akan terpenuhi hajatmu. Maka ini di antara hikmahnya gitu ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa meskipun masyarakat itu diajari untuk menyantuni anak-anak yatim itu, tetapi yang punya kemampuan sumber daya tak terbatas, menggerakkan, memiliki kekayaan ekonomi ya, yang bisa mengeksplorasi kekayaan ada di bumi, yang ada di hutan, yang ada di laut, dan digunakan sebenarnya untuk kemakmuran rakyat, itu negara yang punya kemampuan untuk melakukan pemenuhan hak-hak secara holistik, karena dia yang akan memiliki tangan untuk melakukan pengaturan di sistem ekonominya, memenuhi hak pendidikan yang baik itu karena dia yang bisa mengatur sistem pendidikannya seperti apa, mau dibikin mahal, mau dijadikan bisnis atau kemudian dijadikan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Sistem kesehatannya juga begitu, pengaturan media massa, melindungi anak-anak dari ide-ide yang merusak, sekulerisme, hedonisme, sistem kontrol sosial ya. Apakah kemudian akan membuat masyarakat menjadi masyarakat yang warnanya itu cuek, acuh tak acuh, egois, saling sikut menyikut? Itu negara punya kesempatan melakukan itu. Termasuk adalah apakah dia akan bisa mengakhiri petualangan para penjahat
dengan penjatuhan sanksi yang tegas ya. Kalau memang melakukan sodomi, bukan malah dielu-elukan ketika keluar dari penjara begitu ya. Jadi harusnya kemudian dihukum dengan hukuman yang akan membuat jera orang-orang lain, pelakunya dan juga orang-orang lain tercegah untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Dan ini contohnya. Contoh bagaimana jaminan pemenuhan kebutuhan anak itu pada masa sejarah Islam. Saya ambil cuplikannya kisah ketika Khalifah Umar bin Khattab. Satu saat ada rombongan pedagang singgah di musola dekat rumahnya Khalifah Umar. Kala itu ada kewajiban bagi negara untuk menjamin keamanan siapapun yang ada di lingkungan Amirul Mukminin. Maka Abdurrahman berkata, wahai Khalifah Umar, kita harus menjaganya malam ini. Sambil merapikan pakaian, yang Umar menjawab, aku sendiri yang akan menjaga mereka. Umar sendiri akan menjaga mereka. Ketika kemudian tamu-tamu ini tadi, rombongan ini tadi itu sholat gitu ya. Mereka kan berjaga, Umar ini berjaga, dibantu oleh Abdurrahman. Terdengar tangis suara bayi. Ketika salam, lalu Khalifah mendekat pada ibunya, takwalah kamu kepada Allah, wahai ibu, anakmu itu urusan gitu ya. Lalu sholat lagi. Di rakaat kedua bayi itu nangis lagi. Lalu Umar menasihati kembali agar sang ibu itu ngurus anaknya tadi supaya tidak nangis terus, ganggu sholat gitu. Lalu ternyata si ibu ini menjawab, wahai Khalifah, sesungguhnya aku tuh sedang berusaha memang menyapi dia, enggak saya kasih ASI. Dan kemudian selama dia nangis itu masih berusaha saya palingkan perhatiannya supaya dia nggak nyusu, tapi masih nangis itu. Lalu kemudian Umar bertanya, berapa usia bayimu? Baru beberapa bulan. Loh, kenapa sebelum itu Khalifah bertanya, kok kamu sapi? Gitu. Berapa? Kenapa engkau menyapihnya? Perempuan itu menjawab, itu gara-gara kamu, wahai Khalifah. Engkau hanya memberi jatah pada anak-anak yang sudah disapi. Jadi pada waktu itu kebijakannya Umar itu setiap anak yang sudah disapi itu akan mendapatkan jaminan dari negara begini sebesar ini begitu. Jadi ibu ini itu kemudian berusaha membuat anak itu disapi supaya dia mendapatkan jaminan dari sesuai dengan kebijakannya Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar bertanya, berapa usia bayimu? Baru beberapa bulan. Lalu Umar di situ tuh shock begitu ya. Dia menyesali kebijakan yang selama ini dia kira itu sudah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena ada yang luput ternyata dari beliau ketika menyatakan begitu. Disapi itu kan setelah 2 tahun itu kan begitu lepas dari ibunya sudah langsung 2 tahun dengan dapatkan jaminan begitu maksudnya. Kalau masih belum disapi kan masih makanan itu dijamin dari gizi ibunya dan keluarganya kan sudah mendapatkan pengaturan dan penjaminan melalui mekanisme yang ada. Beliau mengira itu sudah kebijakan yang bagus. Gitu. Ternyata masih ada situasi yang ternyata ibu itu akhirnya karena keinginannya untuk mendapatkan jaminan itu anak itu disapi gitu. Maka kemudian Khalifah Umar menyadari kesalahannya. Beliau menatap ibu dan bayi itu mengatakan, engkau menyapi bayimu terlalu cepat. Maka jangan terlalu cepat menyapi anak-anak kalian, karena mulai detik ini kami akan memberikan jatah dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh bayi keluarga muslim. Sejak bayi kemudian diambil kebijakan untuk dijamin. Jadi sejak hari itu dirubah kebijakan.